Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mintan Nurul SAK dengan NIM 4418101250649. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Geografi di LPTK Universitas Islam 45 Bekasi. Pada hari ini, Jumat 7 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMA PGRI Kuwu dengan materi potensi sumber daya alam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, siapa? Oke, bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mulai. Doa selesai. Pagi. Bu Mintan akan mengecek kerapian kalian dulu. Apakah kalian sudah rapi? Sudah memakai hasduk semuanya? Sudah. Oke, kebersihan. Kita cek dulu di samping kanan kiri kalian. Ada sampah atau tidak? Kalau ada, silakan diambil dan dibuang ke tempatnya ya. Sudah? Sudah bersih ya? Kerapian, kalian sudah rapi, sudah pakai hasduk semua, kebersihan sudah bersih. Kalau kelasnya bersih kan kita kalau belajar nyaman atau tidak, Cak? Nyaman. Nah, kalau kalian rapi dipandang itu enak atau tidak? Enak. Tadinya Bu Mintan absen dulu ya, ada yang berangkat atau tidak. Alfiatur Rohman, Aulia Dwi Natasha, Cesa Anantasya, Korlas Putra Pratama. Setelah kita absensi, untuk menciptakan jiwa nasionalisme kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, lagu nasional. Untuk Larasita bisa dibantu untuk menjadi dirijen. Untuk semuanya bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Intan pengen tanya, materi sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Materi sebelumnya tentang apa? Indonesia secara astronomis. Peta Indonesia secara astronomi. Terus apa lagi? Secara geografis. Terus? Dan geologis. Nah, Bu Mintan akan menjelaskan proses pembelajaran pada pertemuan hari ini sama teknik penilaiannya. Nah, nanti Cak, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti kan Bu Mintan akan menjelaskan materi tentang potensi sumber daya alam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, nanti pada pagi hari ini Bu Mintan akan mengadakan TGT, proses pembelajarannya, yaitu Teams Games Turnamen. Nanti ada permainan. Jadi kalian setelah materi, kalian akan belajar sambil bermain. Nah, selanjutnya teknik penilaiannya nanti, ini kan nanti Bu Mintan akan bagi kelompok. Nanti saya nilainya dari tugas kelompok. Misal nanti ada yang nilainya di bawah KKM, mungkin akan melakukan remedial atau
kekayaan. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Bu Mintan pengen tanya dulu. Kan kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam. Nah, kalau kalian mendengar kata-kata sumber daya alam, apa sih yang ada di benak pikiran kalian? Oke, itu adalah pengertiannya, pengertian dari sumber daya alam. Nah, kalau mendengar kata-kata sumber daya alam, jadi kita akan membahas tentang kekayaan alam. Nah, kita akan bahas tentang kekayaan alam. Nah, tadi kan apa itu sumber daya alam sudah dijelaskan oleh Alfi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita untuk ice breaking biar semangat. Ice breakingnya ini sangat semangat sekali. Biar kalian semangat, biar kalian fokus. Nanti jadi gini, dengarkan Bu Mintan dulu. Saya kasih contoh dulu ice breakingnya. Nanti Bu Mintan akan gini, tepuk janji fokus. Saya bilang gitu, terus kalian jawab. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Ya, kita atas ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, kalau gini semangat nggak? Mintan akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan tentang tujuannya dulu. Tujuan kita mempelajari materi ini tuh untuk apa sih? Nah, tujuannya yaitu siswa mampu mempelajari klasifikasi sumber daya alam. Biar nanti kalian paham klasifikasi sumber daya alam itu seperti apa. Terus, nanti siswa mampu memahami potensi sumber daya alam. Nah, di Indonesia itu kan banyak potensi. Nah, nanti kalian bisa memahami. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami strategi konservasi sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Sama nggak sama yang tadi disebutkan atau dijelaskan oleh Alfi? Sama, intinya sama. Kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, ada klasifikasi sumber daya alam. Nah, klasifikasi sumber daya alam ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan potensi, dan berdasarkan jenisnya. Nah, ini adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang sudah kalian jawab di awal tadi sebelum pembelajaran. Yaitu ada yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini mempunyai kemampuan reproduksi dan regenerasi yang berasal dari alam dan dapat digunakan berulang-ulang tanpa rasa khawatir akan ketersediaannya. Jadinya sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus, tidak khawatir akan ketersediaannya. Contohnya apa? Ada hewan, tumbuhan, dan air. Dan tadi ada lagi apa? Angin, terus udara. Nah, itu contoh yang lainnya. Selanjutnya yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Logam. Nah,
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah tidak dapat regenerasi, tidak dapat regenerasi dan terdiri dari material yang terbatas. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, apabila sumber daya alam ini digunakan terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis ketersediaannya. Makanya disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena ketersediaannya itu sangat terbatas. Selanjutnya, yaitu sumber daya alam berdasarkan potensinya. Oke, berdasarkan potensinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, materi. Yang kedua, energi. Yang ketiga, ruang. Nah, berdasarkan materinya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk fisiknya. Jadi dalam bentuk fisiknya, materi yang digunakan. Contohnya apa? Kayu, emas, besi, batu, kapas. Nah, itu berdasarkan materi dari potensi sumber daya alam. Yang kedua, berdasarkan energi. Pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk energinya. Contohnya, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Itu berdasarkan energinya. Terus, yang ketiga berdasarkan ruang, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk ruang atau tempat hidup. Nah, kalau berbicara tentang ruang atau tempat hidup, berarti contohnya apa? Lahan atau tanah. Lah, kita ini berada di bumi kan? Nah, kita berarti menggunakan sumber daya alam, yaitu ruang. Oke. Paham sampai sini ya dengan potensinya? Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam biotik atau sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam abiotik atau non hayati. Kalau sumber daya alam biotik itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari komponen hidup. Kalau biotik berarti komponen hidup. Contohnya, nah itu kan juga merupakan berasal dari komponen hidup atau sumber daya alam biotik. Terus yang kedua, sumber daya alam abiotik atau disebut dengan non hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati. Contohnya apa? Nah, ini kan sumber daya alam, tetapi mereka itu kan tidak ada komponen hidupnya. Kalau hewan kan hidup atau mati? Hidup. Tumbuhan? Hidup. Makhluk hidup? Hidup. Kalian makhluk hidup atau tidak? Hidup. Jadi kalian sumber daya alam hayati atau biotik. Oke. Nah, mengapa sih Indonesia disebut kaya akan sumber daya alam? Kenapa? Ada yang tahu mengapa Indonesia disebut kaya akan sumber daya alam? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu sebelumnya? Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, mempunyai hutan yang luas, bisa. Karena apa? Indonesia ini memiliki potensi. Nah, apa sih potensi itu? Nah, ini potensi Indonesia, sumber daya alam di Indonesia itu memiliki potensi. Apa itu potensi? Suatu kemampuan dan ketersediaan yang memungkinkan untuk memanfaatkan ataupun dikembangkan. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia berkaitan ketersediaan cadangan yang besar. Maka dari itu Indonesia disebut salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, tadi kan sumber daya alam memiliki kekayaan alam, terus memiliki banyak potensi. Oke, kita belajar tentang potensi sumber daya alam.
Nah, ini contohnya kayak tadi yang disebutkan, Aini memiliki hutan yang luas. Nah, ini sumber daya alam kehutanan. Nah, Indonesia mempunyai luas hutan salah satu terluas di dunia, yaitu kekayaan sumber daya alam hutan menyebabkan manusia bergantung terhadap hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudahkah kamu menjaga alam? Sudah. Kenapa kita harus menjaga alam? Kita jaga bumi, bumi akan jaga Kita. Oke, mungkin itu materi pada hari ini. Bumintan pengen tanya, dari materi yang sudah Bumintan jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau belum? Sudah. Sudah paham atau belum? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Oke, nah di sini Bumintan akan membagi kelompok. Nanti kalian sekarang adalah untuk berkelompok tugasnya. Nah, jadi nanti dari Diva ya, dari Diva nanti berhitung. Nanti yang ngomong nomor 1 berarti dia kelompok 1. Yang ngomong nomor 2 dia kelompok 2. Yang ngomong 3 kelompok 3. Yang ngomong 4 kelompok 4. Ngomong 5 kelompok 5. Nanti kelompok 1 di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke ya, saya mulai dari Diva ya. Jadi 1, 4. Yang tadi ngomong angka 1 di kelompok 1, yang ngomong kelompok 2 di kelompok 2, yang ngomong 3 di kelompok 3, 4, dan 5. Oke, Bumintan akan menjelaskan untuk gamenya nanti gimana. Tadi kan Bumintan di awal sudah menjelaskan proses pembelajaran kalau kita nanti pakai TGT, Teams Games Turnamen. Oke, dengarkan dulu. Nanti Bumintan akan, ini kan sudah berkelompok. Nah, nanti kalian akan mendapatkan soal. Nah, kalian mendapatkan soal yaitu tentang teka-teki silang. Nah, di sini ada soal. Nanti soal ini bisa kalian jawab. Setelah kalian jawab, maju ke depan. Yang maju itu tidak hanya satu orang, harus secara bergantian. Misal, si Hetty dia mengerjakan nomor 1, dia maju ke depan untuk mengerjakan nomor 1. Nah, nanti di sini kan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini di sini sudah ada kotakan, ada berapa jumlah hurufnya. Misal, kalian ada soal nomor 1. Kalian jawabannya apa ya kira-kira? Kalian boleh maju ke depan untuk melihat. Di sini nomor 1 itu ada berapa huruf? Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti ada 9 huruf. Berarti nanti kalian kalau membaca soal bisa dikira-kira jawabannya apa ya? Nah, kan jadi bisa mengira jawabannya apa. Nah, nanti ini Bumintan bagikan kepada kelompok. Nanti bisa maju ke depan secara bergantian. Nah, nanti majunya itu hanya Bumintan sediakan 1 ballpoint. Jadi nanti dia, misal kelompok 1 maju, kelompok 2 antri di belakangnya. Dan antri di belakangnya lagi. Seperti itu terus ya. Oke, Bumintan bagikan lembar soal. Nah, di sini tulis kelompok berapa, namanya siapa. Oke? Oke, bisa langsung dikerjakan. Oke, Bumintan kasih aba-aba tepuk 2 kali. Nanti kalian bisa langsung berdiskusi. Jawabannya apa? Nah, nanti selama berdiskusi, Bumintan kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi menentukan apa itu jawabannya. Oke? 1, 2, 3, mulai. Silakan berdiskusi sama kelompoknya. Yuk. Belum? Kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Namanya juga ditulis. Nanti kan dikumpulkan untuk Bumintan nilai. Hah? Sudah mau mengerjakan? Diskusi dulu aja, Nak. Oke?
Kalian tuh diskusi dulu, jawabannya taruh di situ dulu. Kalian cuma ke depan itu melihat ada berapa huruf toh. Nanti bisa kira-kira, misal ya, kamu nomor 1, jawabanmu apa? Nah, boleh lihat, nomor 1 ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti nomor 1 itu jawabannya ada 10 huruf. Nanti bisa buat kira-kira mengalami kesulitan atau tidak. Itu hampir sama tadi yang sudah pernah Bu Mintan jelaskan. Apa? Hah? Apa? Ya, coba didiskusikan dulu jawabannya apa. Yo, coba. Nomor berapa kamu? Nomor 5. Ada berapa huruf jawabanmu? Ayo. Ada berapa? Ada 8. Benar atau tidak? Yo, benar atau salah lo? Ayo lo. Harus disesuaikan jawabannya. Makanya tadi Bu Mintan bilang, kalau kalian pengen nyocokin jawaban kalian benar atau tidak, bisa maju ke depan. Dihitung dulu. Benar? Oke, coba. Oke, bisa. Nanti benar atau salah, kemudian nanti yang koreksi. Ada yang mencoba lagi kelompok lain? Oke. Kelompok lain gak pengen ngantri di belakangnya? Ayo diantri ya. Kita cepet-cepetan. Nanti yang apa selesai terlebih dahulu akan mendapat reward dari Bu Mintan. Dan nilainya yang paling bagus akan mendapatkan hadiah dari saya. Nanti saya kasih uang saku buat beli jajan. Ya dicoba dulu. Harus antri loh ya, harus antri. Harus antri di belakangnya. Ayo, lupa lagi. Kalau lupa balik ke tempat duduk. Ya didiskusikan lagi. Kalau sudah sesuai langsung ditulis. Waktunya sudah habis. Bisa kembali ke tempat duduknya. Bu Mintan koreksi terlebih dahulu ya. Oke, Bu Mintan pinjam soalnya. Bu Mintan koreksi terlebih dahulu. Konservasi. Betul. Dua. Tiga. Oke. Sudah Bu Mintan koreksi. Nah, jawabannya kalian kelompok 1 sudah terisi 8. Kelompok 2 sudah terisi semuanya dan salah 1. Jawabannya salah, mendapatkan 90. Kelompok 3 sudah koreksi, masih ada 3 belum terjawab. Nilainya 70. Kelompok 4 salah 1, dapatkan nilai 90 sama dengan kelompok 2. Tapi kelompok 2 sama 4 duluan kelompok tercepat kelompok 2 ya. Kelompok 5 sekarang. Kelompok 5 salah 3. Berarti mendapatkan nilai 70. Nah, berarti pemenangnya siapa? Pemenangnya siapa? Oh, berapa? Nilainya berapa? 90. Lah kelompok 2? 90. Cepat kelompok 2 atau kelompok 4? Kelompok duluan kelompok 2. Tapi yang angkat tangan duluan kelompok 2. Nah, berarti kelompok 2 mendapatkan hadiah atau reward. Bu Mintan kasih uang saku. Ayo kelompok 2 siapa? Nggak mau tak kasih kelompok 4 loh. Ya, temanmu gak pajak dong. Ajak toh Bu. Ayo, sing isin gak sah, maju. Semoga cukup. 1. Ya, tangan kepada kelompok 2. Sebelum kita nanti ke penutup, kita Bu Mintan ingin kalian menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sesuai dengan materi
kita. Lagu yaitu sesuai dengan materi kita, sumber daya alam. Nah, itu lagunya ada, lagu nasionalnya ada Tanah Airku. Kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, semuanya kita nyanyi bareng-bareng. Kemudian putar dulu musiknya. Semuanya bisa berdiri yuk. Biar lebih semangat kalau berdiri itu, yuk. Air putih selama hidupku, biar saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Sudah, silakan duduk kembali. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terus ada pembelajaran tadi materi, habis itu ada game, cepet-cepetan maju ke depan, terus kelompok kalian bekerja sama. Nah, dari kegiatan tersebut, dari kegiatan proses pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen, apa yang kalian rasakan? Seru, senang, terus gembira, bahagia, seru, ceria, semangat nggak? Deg-degan, deg-degannya gimana? Takut? Takut nggak menang? Nah, Bu Mintan pengen menyimpulkan terlebih dahulu pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya apa sih, Cah, pada materi kali ini? Yaitu tentang potensi sumber daya alam. Nah, tadi klasifikasinya dibagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya, potensi, dan jenisnya. Nah, tadi ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, selanjutnya itu kalian lebih semangat lagi ya ketika pembelajaran lagi. Misal kalian bosan dengan kegiatan pembelajaran, kalian boleh memberikan ide kepada Bapak Ibu guru. Bu, nanti kegiatan pembelajarannya nanti diganti seperti ini, Bu, biar seru. Itu juga boleh. Kalian itu masih sekarang kelas berapa kalian? Kelas 11. Oke, kalian kelas 11. Sebentar lagi kelas 12. Kalian akan mengikuti yang namanya ujian. Setelah itu kalian lulus. Kalian belajarlah yang rajin, Cah. Karena apa? Ilmu yang kalian dapatkan di sini nanti akan bermanfaat untuk kemudian hari. Kalau kalian sekarang SMA masih malas-malasan, terus kalau kalian lulus nantinya mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi orang. Ya kalian mau sekarang mau nanti ya jadi orang. Ada yang punya cita-cita pengen kuliah? Ada yang cita-citanya pengen kuliah atau pengen jadi apa? Mau jadi apa, Riz? Mau jadi guru? Mau sama kayak Bu Mintan? Mau? Coba dibuka lekasnya. Kita kan sekarang sudah mempelajari potensi sumber daya alam. Selanjutnya berarti kita mempelajari apa? Nah, tadi kan sudah sumber daya alam. Berarti materi selanjutnya yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam dan permasalahannya. Nah, dari itu kan ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Itu nanti ada kehutanan berkelanjutan, terus ada pertanian berkelanjutan, ada prinsip pertambangan berkelanjutan, industri berkelanjutan, kelautan berkelanjutan. Sebelum Bu Mintan tutup, kita ice breaking dulu sebagai penutup. Bu Mintan mulai ya. 1, 2, 3, klem. Klem. Candy. Oh, sama mau? Nih, cepit. Ya. Yo, lagi. Klem. Boom. Klem. Candy. Mungkin itu saja ice breaking pada kali ini. Tetap semangat ya. Jangan lupa belajar. Mungkin itu saja yang dapat Bu Mintan sampaikan. Kurang lebihnya Bu Mintan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.